dapat menemani bersama kisah dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 29 Maret 2022. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa 29 Maret 2022, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16 yang mengisahkan saat hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba terdapat sebuah kolam namanya Bethesda. Bethesda artinya rumah kemurahan. Di dekat kolam itu ada 5 serambi dan di sana banyak orang yang berbaring, adalah orang-orang yang sakit karena mereka percaya ketika malaikat Tuhan turun ke dalam air tergoncang, orang yang masuk pertama kali akan sembuh apapun penyakitnya. Setiap tahapan selalu dirancang supaya bisnisnya benar-benar tumbuh. Saat air kolam Bethesda tergoncang, yang masuk pertama kali akan sembuh. Dan di antara banyak orang itu ada satu orang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin bagi kita sebuah pertanyaan yang aneh. Maka orang itu menjawab, kalau dipanjangkan mungkin jawabannya akan begini, "Siapa yang tidak ingin sembuh? Makanya saya datang di sini. Hanya saja ketika air itu terguncang, aku selalu kalah dengan orang lain. Sementara juga tidak ada orang yang menolong aku. Jadi sampai sekarang aku tidak sembuh-sembuh." Yesus kemudian mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jamu-jamunya memang terkenal ampuh. Dengan obat yang mahal pun tidak kalah. Kata Yesus kepada orang yang lumpuh, "Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah." Seketika itu juga orang itu langsung sembuh, bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang-orang Yahudi melihatnya, "Ini hari Sabat, mengapa kamu mengangkat tilammu?" "Orang yang menyembuhkan aku menyuruhku begitu." "Siapa itu?" "Aku tidak tahu." Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang yang lumpuh itu tidak meminta pada Yesus, tapi Yesus yang menyembuhkan. Setelah mendapat kesembuhan, orang itu berlalu begitu saja dan tidak berterima kasih. Mari kita refleksikan, jangan-jangan orang lumpuh itu juga kita. Secara fisik mungkin kita sehat, tapi hati kita yang lumpuh. Tetangga kita butuh bantuan, kita punya kaki yang sehat, tetapi kita tidak mau menggerakkan kaki kita melangkah untuk menolong orang itu. Waktu kita banyak untuk membaca WA, melihat berita-berita, tapi tidak punya waktu untuk membaca kitab suci. Jangan-jangan kita yang lumpuh secara rohani. Yang diwajibkan berpuasa adalah mereka yang sudah dewasa sampai usia 60. Usia kita belum 60, kita tidak berpuasa, kita mengusur-usurkan diri, kita melumpuh-lumpuhkan diri. Maka suatu saat ketika Yesus bertemu dengan orang yang disembuhkan itu di Bait Allah, Yesus bertemu, "Kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk padamu." Sering mendengar suara tetabuhan, biasanya saat menjelang pagi. Kamu telah menerima kesembuhan, janganlah kamu berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
kita mungkin pernah mendapat masalah yang besar. Tanpa kita minta, Tuhan membantu menyelesaikan masalah itu. Dan mungkin kita belum berterima kasih, dan setelah itu mungkin kita masih berbuat dosa. Maka di masa Prapaskah ini kita diingatkan, kita yang punya kaki yang sehat, mari kita gunakan untuk hal yang baik. Mungkin selama ini kita lupa bersyukur, mari lebih banyak bersyukur. Yesus berharap hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka di masa Prapaskah ini mari kita terapkan protokol pertobatan kita dengan menerapkan 3B. Banyak beramal kasih, banyak bermati raga, dan banyak berdoa. Semoga Tuhan memberkati setiap niat baik kita. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat mensyukuri segala berkat yang telah kita terima, sambil berusaha hidup yang lebih baik lagi. Salam sejahtera, berkah dalam